Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, ini mengganggu sebentar Bapak. Ini ada tugas dari calon guru penggerak untuk wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Monggo. Bagaimana kabarnya Bapak pada pagi ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Mohon maaf Pak ya, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan Pak G. Monggo. Pertama ini Bapak ya, ini kan sekolahnya sangat besar nih Pak G, otomatis sebagai pemimpin banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bapak. Kemudian bagaimana menyikapi sebagai pemimpin Pak ya? Ini tugasnya adalah mengenai pengambilan keputusan berbasis kebajikan universal sebagai pemimpin Bapak. Ini yang pertama Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Terima kasih. Begini Bu Bos, memang di sekolah itu kan kompleks ya, seperti yang jenengan aturakan tadi universal ya. Iya. Banyak sekali problem, banyak masalah, ada kaitannya dengan guru, dengan siswa, ya, dengan masyarakat mungkin juga. Jadi memang ada kaitannya hal-hal yang berhubungannya dengan dilema etika. Jadi sepanjang kita kalau ingin menyelesaikan problem masalah, ya kita lihat aturan. Jadi undang-undangnya itu bunyinya kayak apa, ya undang-undangnya bunyinya kayak apa, aturan mainnya kayak apa. Ya yang itu yang menjadi pedoman untuk kita. Jadi kadang-kadang ya kita perlu untuk istilahnya musyawarah ya, musyawarah untuk menyelesaikan masalah itu dengan sahabat, dengan wakasek, bahkan mungkin dengan guru ya. Jadi ya ada kalanya memang saya sendiri, tapi ada kalanya juga harus minta bantuan ke teman-teman untuk berunding seperti itu. Ini bagus sekali Bapak jawabannya tadi yang mengenai dilema etika ya Pak ya. Dilema etika itu kan benar lawan benar ya Bapak ya. Itu sangat susah ya Bapak ya untuk diputuskan ya Bapak. Kalau benar lawan benar itu ya Bapak. Iya. Iya, itu makanya Bapak mengambil langkah yang pertama mempelajari dulu ya Pak undang-undangnya bagaimana, pemerintah tidak menyalahi aturan ya Bapak. Yang kedua yaitu Bapak bermusyawarah dulu dengan para wakil, pembantu, dengan guru juga ya Bapak ya. Ya. Pertanyaannya kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar tak Bapak, yang mengandung nilai kebajikan? Iya. Itu tadi Bu ya. Jadi sepanjang kalau problem permasalahan ya, itu kita lihat aturan mainnya ya. Kemudian kita melihat dari sisi manfaat ya, manfaat fungsi itu kalau kita jalankan ini bagaimana, kalau tidak bagaimana, itu yang perlu kita pikirkan ya. Jadi kita tidak istilahnya itu ya kita timbang-timbang, kalau saya mengambil keputusan seperti ini nanti jadinya kayak apa. Jadi kalau saya mengambil seperti ini akibatnya apa, nah, itu harus kita pikirkan. Jadi memang banyak sekali yang ada kaitannya dengan problem-problem yang seperti itu. Seperti kemarin saya diwawancarai di sebelum jenengan, karena saya memberikan contoh, ada siswa yang misalnya kalau mengadakan studi kampus ini idealnya harus bayar ya, tetapi ada biaya di sana, dan kalau siswa yang tidak mampu bagaimana, apakah harus kita tinggal ya. Jadi ya seperti itu harus kita pecahkan ya, kita rundingkan bagaimana caranya ya. Jangan sampai tidak berangkat lah, walau yang tidak punya ini, walaupun toh idealnya ya namanya seperti itu ya harus bayar, karena perlu biaya, perlu untuk kegiatan itu harus ada dana ya. Tapi karena memang situasi dan kondisi si A misalnya tidak mampu ya bagaimana caranya supaya ikut semua ya kita toto lah begitu ya. Jadi kita runding dengan teman-teman, sepanjang kalau kita runding dengan teman-teman itu kan mesti ada jalan keluarnya. Iya. Ini untuk yang pertanyaan ini Pak ya, menjalankan pengambilan
keputusan Bapak ini kalau saya simpulkan tadi itu cenderung ke berbasis rasa peduli ya Pak ya, peduli terhadap sesama ya Pak ya. Bapak berupaya bagaimana supaya anaknya tadi Pak ya yang Bapak berikan contoh, ada studi kampus anaknya benar-benar kondisinya tidak mampu untuk membayar, akhirnya Bapak ada rasa peduli bagaimana anak ini bisa ikut ya Pak ya. Tuh, rasa peduli. Untuk yang pertanyaan yang ketiga Pak ya, bagaimana langkah-langkah Bapak ya atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan, prosedurnya selama ini? Jadi kalau misalnya problem itu sekiranya itu cukup saya sendiri yang menyelesaikan ya, dan bisa saya atasi ya saya sendiri ya. Tapi kalau istilahnya itu harus saya berunding dengan teman-teman, ya mungkin saya perlu berundingan dulu dengan teman-teman ya. Dan bagaimana problem itu supaya salah satu pihak tidak dirugikan ya. Jadi kita mengambil keuntungannya begitu. Jadi yang keputusan yang kita ambil itu istilahnya itu bermanfaat untuk lembaga kita, untuk kita semua, dan tidak mencederai. Mungkin seperti itu. Berhati-hati sekali ya Bapak ya dalam mengambil sebuah keputusan ya Pak ya. Bapak tadi kalau memang memerlukan Bapak pemikiran Bapak sendiri kalau memang mungkin kasusnya itu ringan ya Pak ya. Kalau kasusnya besar atau melibatkan banyak orang, Bapak berkomunikasi dengan banyak orang ya Pak ya. Gitu. Untuk yang pertanyaan 4 Pak ya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau efektif ini misalnya begini Bu. Jadi kalau prosesnya itu atau masalah itu sekiranya itu tidak memerlukan waktu yang lama dan berbelit, ya segera diselesaikan. Jangan sampai problem masalah itu kita biarkan sehingga menumpuk ya. Atau kadang ada masalah yang ringan yang segera diselesaikan tapi kita tidak segera selesaikan. Nah ini bahaya. Satu saat nanti akan menimbulkan bom waktu untuk kita ya. Jadi maka untuk kita ini kalau ada problem itu ya harus segera diselesaikan, sehingga permasalahan sekecil apapun problem itu ya segera kita atasi. Jadi ya diatasi secepat mungkin. Tapi kalau perlu misalnya lama ya kita bareng-bareng kan seperti itu. Tinggal dia problemnya aja, problemnya itu kayak apa. Kalau sekiranya itu ringan ya kita segera selesaikan. Tapi kalau perlu bantuan orang lain ya kita harus berundingan dulu dengan pihak-pihak yang terkait. Bagus Pak ya, berarti di sini Bapak tidak tergesa-gesa untuk memutuskan ya Pak ya. Melihat dulu kasusnya. Kalau memang kecil segera diatasi, tidak menunda-nunda ya Bapak ya. Nanti tidak ada masalah lagi gitu Pak ya. Tidak terlupakan yang kecil ini Pak ya. Nah, untuk selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Di lembaga, di masyarakat, di guru, siswa ada saja ya. Jadi yang perlu kita ambil itu biasanya adalah kita perlu pemahaman, kita pahamkan. Jadi kenapa kita harus memilih jalan ini yang kita putuskan seperti ini. Banyak ada kalanya Bapak Ibu guru yang tidak sependapat dengan kita ya. Tetapi itu kepala sekolah harus menjalankan. Nah, sepanjang itu kalau yang kita ambil itu benar ya kita memahamkan ya. Kita pahamkan, dan insya Allah kalau itu mereka itu paham, itu tidak ada masalah. Karena biasanya tidak setuju itu karena tidak paham saja, tidak paham atau tidak tahu. Nah, ya jadi itu bisa menjadi miskomunikasi itu. Jadi makanya kan perlu komunikasi ya. Jadi masalah itu perlu kita komunikasikan sehingga itu clear. Itu memang perlu dipahamkan pemahaman sekeliling kita ya, yang ada kaitannya dengan problem itu perlu kita pahamkan untuk keputusan yang kita ambil. Memang itu Pak ya,
di sini kan lembaganya besar. Iya. Jadi untuk pengambil keputusan itu untuk memahamkan dari karakter satu orang ke orang lain itu memang tidak mudah, Pak ya. Itu malah bagus kalau memang benar-benar tantangan bagi Bapak. Agar si Iya. A sudah menerima dengan Iya. sepenuh hati, si B masih belum bisa menerima, ya Pak ya. Itu memang betul, Pak, betul sekali. Tantangannya adalah memahamkan kepada semua warga. Mengapa ini diambil langkah oleh Bapak? Itu ya Pak ya, Pak. Iya. Pak ya. Mbak, lanjut. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, ini apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memerlukan waktu atau tempat lain? Iya. Jadi problem itu ya itu tadi saya sempat singgung ya. Jadi kalau permasalahannya itu kecil dan saya sendiri mampu mengatasi ya cukup saya sendiri langsung. Tetapi kalau perlu ada kaitannya dengan masyarakat, orang tua, ya kita harus koordinasi dulu. Kita jadwalkan, ya. Kita harus ada agenda, ya. Kita buat agenda kapan untuk menyelesaikan. Tapi yang paling penting adalah secepatnya, ya. Secepatnya supaya problem itu tidak terlalu larut dan segera bisa dicarikan solusi. Berarti di sini tergantung situasi kasusnya ya Pak ya. Betul, iya. Kalau kasusnya memang rumit memerlukan waktu ya Pak ya, dibikinkan pokoknya jangan sampai tergesa-gesa. Iya. Nanti keputusan yang diambil biar tidak salah langkah ya Pak. Betul. Iya. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bapak? Oke, terima kasih. Banyak ya yang itu tadi yang membantu saya itu, diantaranya kan teman-teman Pak Kasih saya. Ya. Jadi setiap ada problem, masalah itu ada kalanya saya sendiri, ada kalanya saya memanggil Pak Kasih saya yang perlu saya ajak rundingan ya. Misalnya kalau ada kaitannya dengan kurikulum ya, saya manggil Pak Kasih kurikulum. Saya ajak ngomong kalau ada problem seperti ini bagaimana, gitu, ya. Kita jalan tengahnya. Kalau ada hubungannya dengan kesiswaan ya, Pak Kasih kesiswaan yang saya panggil, saya ajak rundingan untuk mencari solusi kalau ada problem seperti ini, bagaimana ini baiknya. Gitu. Demikian mungkin Humas juga. Ya. Kalau ada hubungannya dengan sarana, ya Pak Kasih sarana. Ya. Ada kaitannya dengan kelas-kelas yang kurang rusak, yang perlu dibenahi dan sebagainya, maka saya harus rundingan dengan istilahnya itu Pak Kasih yang bersangkutan sehingga tidak ada miss ya. Jadi kepala sekolah dengan Pak Kasihnya ini sinergi saja. Kalau kita ini ada komitmen, ada rundingan, termasuk mungkin ya di rumah kadang-kadang ya cerita ke nyonya-nyonya, dan kadang nyonya ini kebetulan kan guru juga ya, juga bisa membantu minta dijak rundingan gitu untuk ada problem. Dan sehingga kita kok diputuskan sendiri sih bisa enakin, enggak ya, kita rundingan musyawarah. Berarti Bapak dalam pengambilan keputusan ini faktor-faktor yang mempermudah yaitu adanya musyawarah ya Bapak. Iya. Baik itu dengan waka-wakanya dari berbagai bidang ya Pak ya, para kesiswaan ya dengan kesiswaan. Iya. Kemudian juga tidak kalah juga dengan peranan ibu ya Pak ya di Iya. rumah yang selalu mendukung, dan juga alhamdulillah seprofesi ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah seprofesi ya Pak ya. Berarti nyambung ya Pak. Nyambung. Iya. Ini yang terakhir Bapak, pertanyaan yang terakhir. Dari hal-hal yang disampaikan pembelajaran, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya. Jadi begini. Saya ini kan di sekolah ya, itu kan istilahnya yang dituakan ya. Iya. Yang dituakan. Kadang-kadang memang teman-teman guru Pak Kasih kan menganggap saya ini kan semuanya serba tahu gitu. Jadi oleh karena itu ya kita ini perlu belajar terus ya, belajar terus, membaca juga ya. Jadi kita jangan bosan-bosannya untuk mengikuti informasi yang sekarang ini, untuk sehingga kita ini nggak ketinggalan zaman untuk
kalau ada problem-problem ya kita ini nggak ketinggalan zaman kan seperti itu. Tapi pada dasarnya kepala sekolah itu kan ya manusia juga, gitu. Jadi makanya perlu ada bantuan dari Makassar, dari guru-guru juga. Ya. Bahkan kalau ada kaitannya dengan siswa ya mungkin posisinya kita ajak rundingnya, nah itu. Ya. Jadi yang paling penting musyawarah. Ya. Pendapat satu orang dengan 2 orang jelas 2 orang lebih baik. Kan gitu. 2 orang dengan 3 orang jelas 3 orang lebih baik. Kan. Apalagi kalau banyak orang, insya Allah itu hasil musyawarah yang paling baik. Iya, terima kasih Bapak ya. Ini sudah sampai di pertanyaan terakhir Bapak yang dapat kita memberikan banyak manfaat di sini Bapak. Setelah ya kita perlu belajar terus di sini. Kemudian jangan sampai ketinggalan tentang informasi-informasi penting. Kemudian dalam menyelesaikan masalah sebaiknya dengan musyawarah. Ya, Pak, ya. Terima kasih Bapak di sini Bapak atas waktunya Bapak berikan. Pasti banyak kesibukan yang akan Bapak lakukan habis ini. Saya mau izin Bapak, ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya. Amin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Swati dari SMA Negeri 1 Ngoro, calon guru penggerak angkatan 7. Hari ini akan mengadakan wawancara kepada Ibu Koir, Kepala Sekolah SDN Sri Gading. Langsung saja Ibu ya. Bagaimana kabarnya Bu Koir? Alhamdulillah sehat, luar biasa, semangat. Mohon maaf Bu, ini saya mengganggu waktunya Ibu sebentar. Karena ini saya ada tugas dari guru penggerak, yaitu untuk mewawancarai Bapak atau Ibu Kepala Sekolah dalam modul yang berjudul yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Bu Koir, ini Bu Koir sudah berapa lama di SDN ini? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Baru 1 tahun. Ya, Bu Koir, ini ada beberapa pertanyaan ya Bu Koir yang akan saya sampaikan ke Bu Koir. Ini yang pertama Bu Koir ya. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral? Terima kasih. Pertama-tama untuk mengidentifikasi kasus itu termasuk dilema moral, Dilema etika. Ya. Dilema etika itu benar lawan benar, Ya, ataupun rujukan moral benar lawan salah. Terlebih dahulu saya akan mengadakan pengamatan terhadap masalah tersebut. Kemudian menganalisis masalah-masalah yang saya hadapi agar nanti keputusan yang saya hasilkan memuaskan. Ya, luar biasa Bu Koir jawabannya ya. Jadi langkahnya Bu Koir kalau ada kasus itu yang mana dilema etika atau rujukan moral, yang Bu Koir lakukan adalah pengamatan dulu, menganalisis, baru Bu Koir nanti ambil keputusan, tidak langsung respon gitu ya Bu Koir ya. Luar biasa Bu Koir. Untuk yang kedua pertanyaannya Bu Koir, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama biasanya tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan saya tidak langsung memutuskan, tapi menganalisis dulu, mengamati dulu apa-apa itu harus langsung saya putuskan atau butuh langkah-langkah berikutnya. Jadi saya perlu bertanya kepada orang-orang yang bermasalah atau orang-orang sekitar saya dalam pengambilan keputusan agar nanti tidak ada yang saya rugikan. Terima kasih. Ini kalau menurut pendapat saya, Bu Koir dalam memutuskan sebuah keputusan tidak tergesa-gesa ya Bu Koir, dianalisa dulu, minta pendapat dulu yang Bu Koir agar nanti keputusannya tidak mengecewakan ya Bu Koir ya. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bu Koir lakukan selama ini? Yang pertama tadi adalah mengamati masalah, kemudian menganalisis kebermanfaatan dan keuntungan dan kerugiannya bagi sekolah maupun bagi siswa, mencari tahu, kemudian mendiskusikan masalah-masalah tersebut,
minimal dengan guru-guru senior ataupun teman-teman sejawat agar nanti keputusannya memuaskan. Terima kasih. Ya berarti dalam mengambil keputusan Bu Koir ini itu perlu musyawarah ya Bu? Betul. Dengan warga sekolah, minimal dengan guru senior gitu ya Bu Koir ya. Pertanyaan selanjutnya Bu Koir, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan apabila masalah-masalah atau kasus-kasus yang saya hadapi tadi benar sama benar tapi menyangkut dengan perasaan, itu saya sering kali mengalami kesulitan. Gitu. Oh, berarti yang Bu Koir kesulitannya itu, tantangannya itu kalau benar, kemudian bagaimana perasaan teman-temannya. Masalahnya berhubungan dengan perasaan. Iya, perasaan. Iya. Jangan menyakiti temannya, gitu ya Bu Koir ya. Iya, iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Koir ya ini, apakah Bu Koir mempunyai sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Selama ini dalam mengambil keputusan untuk penyelesaian masalah, saya tidak punya tata kala atau jadwal yang pasti. Tapi itu spontan. Apabila ada masalah, kalau masalah itu penting, urgen untuk segera diselesaikan, akan saya selesaikan dengan segera. Tetapi apabila masalah itu luas atau mungkin butuh pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan, maka saya akan memutuskan beberapa waktu kemudian melalui langkah-langkah antara lain seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, menganalisis, mengamati, berdiskusi dengan teman, agar nanti keputusan saya adalah hasil terbaik dengan risiko terendah. Hasil terbaik, risiko terendah ya Bu ya. Keputusan yang Bu Koir harapkan itu hasilnya terbaik, risikonya terendah. Risiko terendah ya Bu ya? Iya. Risiko terendah. Kemudian, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Selama ini yang membantu saya mempermudah penyelesaian masalah dalam pengambilan keputusan yang ada beberapa sih. Yang pertama adalah guru-guru senior di sini yang seringkali saya ajak berbicara dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua adalah teman-teman sejawat. Yang ketiga adalah atasan saya, pengawas, KTKS. Itu biasanya kalau saya merasa ada masalah yang saya butuh bantuan, mereka yang saya mintai bantuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi. Begitu Bu ya, yang mempermudah nanti kalau ada kesulitan Ibu akan minta bantuan pada atasan gitu ya. Kalau ya Bu ya, kalau sudah diskusi mentok sudah tidak bisa diselesaikan, ke atasan pengawas, kemudian ke KTKS Iya. Ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua yang telah kita sampaikan, pembelajaran apa ya yang dapat kita peroleh dalam mengambil sebuah keputusan dilema? Memang sebagai seorang pemimpin itu beresiko. Keputusan yang diambil berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan kegiatan dan lembaga, sehingga kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi kebijakan itu perlu dinomorsatukan, terutama untuk kepentingan sekolah dan siswa. Jadi dalam pengambilan keputusan tidak boleh tergesa-gesa, tapi harus langkah demi langkah untuk mencari solusi terbaik, mencari keputusan terbaik. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, hasil terbaik dengan resiko terendah. Hasil terbaik, resiko terendah. Itu. Langkah tadi ada berapa langkah Bu? Ada 9 Ada 9 langkah yang biasa saya lakukan, antara lain siapa yang terlibat, faktanya, benar salahnya, uji legal dan sebagainya. Itu semua Ibu secara sistematis Ibu lalui satu persatu ya Bu ya? Insya Allah ya. Oh ya, kemudian sampai
ketemulah sebuah keputusan yang akhirnya itu nanti hasilnya terbaik, Terbaik, resiko resiko terendah. terendah. Luar biasa Bu Koir ya. Terima kasih Bu Koir dari perbincangan kita ini. Ya Bu Koir ya, sukses selalu Bu Koir. Amin, terima Mohon izin, kasih. Bu Koir ya, mau melanjutkan Monggo, aktivitas. monggo. Monggo Bu Koir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.